2D, laporan arus kas. Salah satu tujuan kegiatan sebuah perusahaan bisnis adalah memperoleh dana dalam bentuk uang kas dari hasil penjualan produknya, yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan, baik modal kerja maupun dalam perluasan investasi. Pada banyak perusahaan, pembiayaan modal kerja dan investasi ini menggunakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Contoh, pinjaman bank. Penggunaan sumber dana eksternal ini menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga dan angsuran pinjaman. Di samping itu, perusahaan juga harus membagikan dividen bagi pemegang sahamnya karena menggunakan dana internal. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu menyeimbangkan kinerja, likuiditas, dan profitabilitas. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, tapi memiliki likuiditas, khususnya kas yang rendah, dapat mengganggu operasi perusahaan, seperti tidak dapat membayar piutang usaha yang jatuh tempo, membayar kewajiban finansial seperti biaya bunga atau angsuran pinjaman. Bagi seorang analis keuangan, adalah penting untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan uang kas yang cukup untuk membayar kewajibannya, membiayai modal kerja, dan membiayai perluasan investasi. Analisa arus kas tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisa pada laporan arus kas perusahaan, yang menunjukkan aliran dana ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatannya. Perusahaan dengan aktiva yang jauh melebihi utang masih tetap dapat jatuh bangkrut, karena mereka tidak dapat menghasilkan cukup kas untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Para investor memusatkan perhatian pada arus kas hasil operasi, karena untuk memusatkan perhatian mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Sebaiknya, perusahaan yang memiliki kas dalam jumlah besar menunjukkan perusahaan tidak dapat mengelola kas secara maksimal, karena kas tersebut dapat dipergunakan untuk memanfaatkan cash discount, pembelian bahan baku atau persediaan, atau melakukan kegiatan investasi. Analisa laporan arus kas memperlihatkan kemampuan manajemen mengatur kas perusahaan yang menunjukkan sumber dana kas dan penggunaan dana kas dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas menghubungkan antara dua neraca dengan laporan laba atau rugi periode terakhir yang dapat mengevaluasi berapa banyak uang kas yang dihasilkan perusahaan dan untuk apa saja uang kas tersebut telah dipergunakan. Laporan laba rugi tidak sama dengan laporan arus kas, karena penerimaan dan pengeluaran kas tidak sama dengan pendapatan dan biaya-biaya. Dua hal yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah, yang pertama, metode akuntansi accrual yang biasanya digunakan perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi menyebabkan laba bersih tidak sama dengan sejumlah kas yang berhasil diperoleh karena pengakuan terjadinya pendapatan dan biaya pada saat transaksi dilakukan. Dan yang kedua, perusahaan menerima uang kas dari berbagai sumber, tidak hanya dari proses terbentuknya laba, sehingga uang kas yang berasal dari penjualan saham atau obligasi, pinjaman dari bank, penjualan aktiva tetap, dan lain-lain tidak termasuk dalam laba bersih. Sumber dan penggunaan kas. Laporan arus kas memberikan informasi atas sumber dan penggunaan uang kas pada suatu periode, seperti yang terlihat pada diagram berikut ini. Jadi kas dapat dibedakan sumber kas dan penggunaan kas. A. Sumber kas. Laba bersih setelah pajak, yaitu selisih antara pendapatan dan seluruh biaya, adalah sumber kas utama pada kebanyakan perusahaan. Seperti kita ketahui, laba bersih tidaklah sama dengan kas. Oleh karena itu, biaya-biaya non-kas seperti depresiasi, amortisasi, yang sudah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi, harus ditambahkan kembali ke laba bersih ketika membuat laporan arus kas. Sumber kas lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan proses menghasilkan laba tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi, termasuk kas yang diterima dari pengurangan perkiraan aktiva,
Contoh penurunan pada working investment dan penjualan aktiva tetap. Sumber kas ini dapat ditentukan dari perubahan perkiraan-perkiraan neraca awal dan neraca akhir. Perusahaan dapat juga memperoleh uang kas dari penambahan pinjaman. Dapat berupa pinjaman bank, jangka pendek atau jangka panjang, utang obligasi, dan sebagainya. Selain itu, dapat dilakukan dengan penjualan saham perusahaan. Penggunaan kas. Penggunaan kas yang utama berupa kenaikan working investment dan investasi pada aktiva. Dalam kondisi normal, peningkatan penjualan menyebabkan adanya peningkatan working investment karena perusahaan harus menambah persediaannya untuk mendukung pertumbuhan penjualannya dan menginvestasikan tambahan piutang dagang. Peningkatan working investment merupakan kegiatan yang normal dalam perusahaan, tetapi tidak dilaporkan dalam laporan rugi laba. Peningkatan ini ditentukan dari perubahan komponen modal kerja pada neraca awal dan neraca akhir perusahaan. Selain itu, pembelian aktiva tetap tidak dilaporkan pada laporan laba rugi, kecuali hanya pembebanan depresiasi saja. Pembayaran angsuran hutang jangka panjang membutuhkan uang kas. Kebutuhan pembayaran ini terlihat pada bagian utang jangka panjang yang menjadi lancar atau CPLTD, yaitu Current Portion of Long Debt, yang terdapat pada neraca. Biaya bunga sudah dimasukkan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Biaya bunga dan pembayaran pokok pinjaman dianggap sebagai penggunaan kas yang tidak bebas atau non-discretionary uses of cash. Kas dalam laporan arus kas sering diperluas pengertiannya menjadi kas dan setara kas atau cash and cash equivalent, seperti A. Kas atau cash on hand, B. Bank atau cash in bank, C. Deposito berjangka atau unrestricted time deposit, dan yang D. Surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun atau short term investment. Dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas perubahan kas dibagi menjadi yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau cash flow operating activity, yaitu aktivitas operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk diantaranya adalah A. Menjual barang atau jasa, B. Pembelian barang atau jasa dari pemasok atau supplier, dan yang C. Membayar beban operasi yaitu gaji, sewa, asuransi, dan lain-lain. Perusahaan selalu mengharapkan arus kas dari aktivitas operasi adalah positif. Berarti bahwa aktivitas rutin perusahaan lebih banyak menghasilkan kas dibandingkan dengan penggunaannya. Yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi atau cash flow from investing activity. Aktivitas investasi adalah bagaimana kita melihat perusahaan menangani kapasitas aset yang digunakan untuk operasinya. Contoh, penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Secara umum, arus kas dari aktivitas investasi cenderung untuk negatif, karena pada perusahaan yang normal atau sedang berkembang mempunyai kecenderungan untuk melakukan penambahan kapasitas. Sedangkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan akan cenderung untuk menjual aktivanya. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah yang A. Menambah atau menjual aktiva tetap, dan membeli atau menjual anak perusahaan. Yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan atau cash flow from financing activity, berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan. Yang termasuk di dalamnya adalah A. Menambah atau membayar utang, B. Menerbitkan saham, dan yang C. Pembayaran dividen. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Dalam laporan arus kas dapat terjadi perbedaan klasifikasi
dari ketiga aktivitas tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kebijakan tersendiri. Contoh, pembayaran bunga dari utang. Secara klasifikasi standar adalah aktivitas operasi. Tetapi terkadang perusahaan menempatkan pada aktivitas pendanaan. Oleh karena itu, bisa jadi perusahaan tersebut menyamakan pembayaran bunga dengan pembayaran dividen. Bentuk laporan arus kas. Yang A adalah metode langsung atau direct method. Penggunaan metode langsung merefleksikan setiap item dari laporan laba rugi accrual basis menjadi pendapatan atau beban kas basis tanpa perlu melihat laporan laba rugi. Yang B, metode tidak langsung atau indirect method. Pada metode ini, langkah awal dimulai dari laba bersih. Perbedaan pada laporan arus kas metode langsung terletak pada aktivitas operasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah merubah laba bersih menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Karena metode ini dimulai dari laba bersih, maka terdapat penyesuaian terhadap laba bersihnya, yaitu dengan menambahkan kembali pos-pos bukan merupakan beban kas, yaitu depresiasi, amortisasi, dan lain-lain. Berikut tertera adalah contoh metode tidak langsung atau indirect method. Jadi untuk arus kas dari aktivitas operasi, pertama-tama dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan pendapatan dan biaya non-kas. Ditambahkan depresiasi, amortisasi, dan cadangan, dan juga pajak penghasilan yang ditangguhkan. Kemudian ditambahkan atau dikurangkan karena adanya kenaikan atau penurunan kas akibat perubahan aktiva dan utang lancar. Untuk arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan, formatnya sama dengan laporan arus kas untuk metode langsung. Dengan adanya laporan arus kas, maka diharapkan dapat yang pertama mengetahui arus kas yang aktual. Yang kedua, membantu mengenai hubungan antara arus kas dengan laba secara akuntansi. Yang ketiga, melihat likuiditas itu sendiri. Dan yang keempat, melihat informasi mengenai kualitas dari laba yang dihasilkan perusahaan.